Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam, wabil khusus para pecinta acara konsultasi hukum Islam yang kami hormati dan kami cintai, para santri putra maupun putri yang berbahagia, segenap alumni Pondok Pesantren Darussalam Kalipakung yang kami hormati dan kami cintai. Alhamdulillah pada malam hari ini
kita bisa bertemu kembali lewat acara konsultasi hukum Islam, karena beberapa minggu yang lalu acara ini kami tiadakan berkaitan kami baru melaksanakan umroh. Dan mohon maaf pada hari ini pun suaranya masih seret ya, tetapi enggak apa-apa ya. Yang penting murni dan bisa dipahami. Pada kali ini kami akan membawakan satu tema, hukum bersedekah untuk orang yang sudah mati. Maksudnya orang yang sudah mati itu disedekahi sampai apa tidak, boleh apa tidak. Kalau masalah sampai apa tidak, wallahu a'lam, yang mengerti Allah. Tetapi kalau boleh, ini tidak ada ulama satupun yang menentang atau yang tidak mengatakan tidak sampai. Karena apa? Karena kalau kita melihat dan membaca tuntunan doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diteruskan para ulama, doa dan sedekah itu disampaikan juga kepada keluarga yang telah meninggal dunia. Pada suatu ketika, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sowan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Padahal saya cinta sekali kepada ibu saya. Dulu waktu ibu saya masih hidup, saya tidak punya uang. Loh, bagaimana kalau sekarang saya sedekah, pahalanya kami arahkan untuk ibu saya, boleh apa tidak ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Na'am tasaddaqta." Silakan sedekah. Ini yang menunjukkan bahwa sedekah kepada orang yang sudah mati, khususnya kepada kedua orang tua, itu sangat baik. Dan ini perlu kami sampaikan kepada para santri, karena kita semua pasti kapan waktunya orang tuanya mati. Bahkan yang sudah mati ya banyak. Jadi semuanya itu orang tuanya mati, bapaknya mati,
bisa menyesal ya. Saya dulu waktu orang tua saya masih hidup, saya belum bisa cari duit. Waktu orang tua masih hidup, saya hanya tredoni, saya hanya gerusui. Tapi sekarang orang tua sudah tidak ada, saya sedikit banyak pinter urut duit, sehingga kita menyesal. Ini penyesalan seperti itu tidak perlu diperpanjang, tidak perlu diterus-teruskan. Masih ada jalan. Kalau Anda menyesal seperti itu, silahkan Anda sisihkan sebagian hartanya. Katakan saja punya harta 100 juta, berikan 2 juta atau 3 juta ini kepada pesantren. Mudah-mudahan pahalanya untuk ibu saya yang sudah meninggal dunia. Itu baik. Atau mungkin ini 1 juta untuk pembangunan masjid, pahalanya mudah-mudahan untuk bapak saya yang telah meninggal dunia, baik. Atau mungkin kepada orang lain ya, yang akrab ya. Saya dulu dagang bersama dengan si dia, akrabnya bukan main, tapi dia sudah meninggal dunia. Kemudian Anda memberikan sedekah kepada orang miskin. Ini saya sedekah untuk kamu, mudah-mudahan pahalanya untuk teman saya yang sudah meninggal dunia. Ini semuanya boleh dan semuanya baik. Dan ini adalah merupakan pentingnya kita sebagai kaum muslimin dan muslimat memiliki apa yang dinamakan anak soleh dan solihah. Pentingnya kita bergaul dengan orang soleh dan solihah. Sebab tidak mungkin kalau kita tidak punya anak soleh atau solihah, punya teman yang soleh atau solehah, sampai memikirkan teman yang sudah meninggal dunia, ini tidak mungkin. Bahkan ngomongnya pipe, lawang wis mati ki gua apa temen ya. Bapak Nyong wis mati ora usah dikirimi apa-apa. Bapak Nyong wis mati ora usah dikirimi donga, ora usah dikirimi sedekah. Itu terkadang terjadi seperti itu, bahkan banyak. Makanya ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu, himbauan ya. Dan perintah dari Nabi kita ini, jadikanlah anak-anak panjenengan itu anak-anak yang soleh. Bergaullah panjenengan dengan orang-orang yang soleh dan solehah, lumayan. Karena kalau soleh itu pasti ya paling tidak mau mendoakan. Ini penting ya. Dan ini para santri perlu diingat ya. Jadi besok ya, kalau kamu insya Allah dari sekian banyak ada yang punya
nasib sukses usahanya. Allahumma. Dan saya percaya kalau kamu tidak jadi pemalas, sukses semua. Kalau sudah sukses, jangan lupa kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada kiainya, kepada teman-temannya yang akrab itu, sisihkan sebagian hartanya untuk disedekahkan dan harapannya pahalanya untuk mereka. Ini perlu. Karena apa? Yang namanya orang mati itu nunggu, ya. Nunggu donga, nunggu sedekah, ya. Kalau donga jelas, ya. Wong Nabi sendiri itu memberikan ajaran, memberikan tuntunan kepada kita. Setiap kita berkhutbah di waktu Jumat ataupun di waktu Hari Raya Idul Fitri, termasuk di dalamnya itu ada doa Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat. Ini yang didoakan siapa? Yang didoakan adalah orang yang sudah mati. Kepada orang tua sama, ya, sejak TK sudah diajari mendoakan orang tua. Coba doanya apa? Rabbi firli Rabbi firli, duh Gusti muga panjenengan ngampura li dateng kula, wali walidaya lan bapak kula, wong tua kula, warhamhuma, mudah-mudahan panjenengan mengasihani kepada keduanya, kama robbayani sohiro, bagaikan ketika beliau memelihara saya ketika saya masih kecil. Ini doa, ya. Ada lagi doa kepada sang guru wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma syarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Itu doa, ya, doa kepada guru, kepada orang lain, orang Islam yang sesama Islam, sesama mukmin, ya. Baik yang ada di arah timur maupun yang di arah barat, baik yang ada di laut maupun yang ada di darat, ya. Al-Fatihah, dengan baca Fatihah. Itu minimal itu. Syukur, doa ataupun kiriman itu wujudnya harta syukur, ya. Punya duit buat masjid, Bapak sini saya bisa punya usaha seperti ini adalah berkat perjuangan ayah saya. Ayah saya namanya Abdur Rasid Wamani, ya. Saya mau bangun masjid, tak namani Masjid Abdur Rasid. Wah, itu hebat. Saya buat pesantren, bapak saya namanya Nurul Iman Wamani. Saya sebut
masjid pesantren ini namanya Pondok Pesantren Nurul Iman, itu perbuatan yang sangat terpuji, perbuatan yang sangat baik ya. Oleh karenanya ya kita belajar mulai sekarang itu jangan menjadi orang yang bakhil. Dan terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sukses ya usahanya, jangan hanya memikirkan kesenangan sendiri saja, tetapi orang tua yang telah meninggal dunia, orang tua yang telah berusaha memperjuangkan kita sekalian tetap harus diingat, termasuk para guru, para ustadz, para kiai yang telah memberikan ilmu kepada kita, kita selalu ingat kepadanya, yaitu dengan berdoa atau mendoakan, syukur dengan memberikan sedekah. Itu ajaran Islam, itu memberikan ajaran seperti itu. Kita jangan keliru ketika kita memaknai apa yang dikatakan oleh Nabi. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmi yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'u lah. Ketika anak cucu Adam mati, ing qata amaluhu, putuslah amale, illa min salasin shadaqatin jariyatin, dan seterusnya. Pengertian putus itu bukan berarti putus tus, itu tidak ya yang namanya orang mati kan putus, ora bisa macul, ora bisa mikul, ora bisa luru duit ya. Tapi ada 3 amal yang akan tetap bisa diterima, yaitu yang pertama sedekah jariyah ya. Membangun masjid, membangun mushola, membangun pesantren, membangun jalan ya, itu semuanya sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini makanya saya bolak-balik ngaji kitab taklim mutaklim itu biar kita ini punya ilmu sedikit tapi manfaat. Itu besok ketika kita meninggal dunia akan memberi manfaat bagi pemiliknya ya. Yang ketiga, waladun sholihun atau banatun sholihatun ya. Jadi anak yang soleh itu sangat dibanggakan oleh kita besok ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kepada kaum muslimin dan muslimat, mari di tengah-tengah kesibukan kita mencari harta, kita mencari tahta, kita mencari apa saja, jangan lupa anak supaya dijadikan menjadi anak yang soleh, anak yang solihah, agar kelak ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat dan memberikan manfaat kepada kita yang di alam barzah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ini saja yang perlu kami sampaikan, dan untuk selanjutnya
kami persilahkan kepada para santri. Untuk santri putri saya beri kesempatan 3 orang, untuk santri putra 3 orang, dan selebihnya nanti saya berikan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan. Demikian, silakan Saudara Ridho untuk mengatur acara ini. Monggo. Baik, para pendengar setia Radio Darussalam dan juga para santriwan-santriwati, untuk sesi ini itu ada sesi pertanyaan. Yang pertama untuk santri putih terlebih dahulu. Monggo, silakan. Namanya ya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dinda Ratu Fadisa. Izin bertanya. Ya. Apa saja yang boleh disedekahkan kepada orang yang sudah meninggal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tuh diulangi tuh. Mas Ridho. Coba diulangi lagi ya, Cak. Mas Ridho nih ngelamun sih miki ya. Apa saja yang boleh disedekahkan kepada orang yang sudah meninggal? Ya. Jadi kalau apa saja yang boleh disedekahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia itu banyak, terutama berwujud harta, ya. Yang utama itu harta, apa itu wujudnya uang, apa wujudnya barang diwakafkan, ya, apa wujudnya tanah, bisa. Atau mungkin kalau tidak ya paling tidak doa, ya, Fatihah, ya. Atau membaca Yasin, membaca tahlil, ya. Dan insya Allah kalau anak berbuat baik, ya, orang tua itu juga akan mendapatkan manfaatnya, ya. Makanya punya anak yang baik itu perlu, karena dengan tindakan anak yang baik itu orang tua juga ikut kecapretan pahalanya. Demikian. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jen Fadlatul Aulia. Izin bertanya, Bah, apakah anak yang membanggakan orang tuanya tapi selain hal agama termasuk anak yang soleh? Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, apakah anak yang membanggakan kepada orang tuanya tetapi tidak kaitannya dengan hal-hal yang baik, gitu ya, itu apa termasuk anak yang soleh? Ya bukan, ya. Papane sugipor latane nggo gagahan, ya, nggo petingtang petingting, malah nggo apa, beli sesuatu sengaja untuk
gaya atau untuk merendahkan orang lain, itu namanya bukan anak yang soleh, itu namanya anak yang toleh, yang tidak baik ya. Jadi membanggakan itu kaitannya juga dengan ibadah, kaitannya juga dengan agama, begitu ya. Silakan satu lagi untuk perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Dwi Satyani. Izin bertanya, Ibah. Yeah. Bagaimana jika orang yang telah meninggal dunia masih mempunyai hutang kepada orang lain, sedangkan keluarganya tidak mengetahuinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan bahwa ada orang mati meninggalkan hutang, tetapi orang yang dihutang itu tidak diketahui siapa, begitu kan? Ya. Itu kebetulan ya. Saya tadi pagi baru saja ya. Itu ada wali santri yang datang ya. Dia itu mengatakan bahwa bapaknya atau suaminya itu pernah hutang dengan seseorang, tapi orangnya dicari tidak ada ya. Akhirnya minta pandangan kepada saya jawab sesuai dengan aturan agama bahwa yang penting itu uangnya berapa disodakohkan, niat sudah nyaur kepada orang yang pernah dihutangi. Alhamdulillah tadi dilaksanakan seperti itu. Hutangnya berapa? 1 juta. Alhamdulillah disodakohkan kepada Pondok Pesantren Darussalam, dan Pondok Pesantren Darussalam langsung saya manfaatkan dalam rangka untuk kepentingan pondok, yaitu karena pondok sedang membangun macam-macam, saya masukkan ke sana. Itu caranya seperti itu ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memaafkannya ya. Monggo untuk santri putra, mic-nya diambilkan ojal. Yo santri putra, santri putri be takone apik-apik kok ya. Agak maju, yang mau tanya agak maju. Mulane kari jagung aja kadowen no. Maju. Ayo. Maju maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Abah. Nih. Zaman sekarang kan banyak orang yang melakukan sedekah, tetapi itu hanya untuk konten sosial media, tujuannya agar menarik perhatian FYP. Itu gimana, Bah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya yang disodakoi, saya terima, senang. Tetapi kalau niatnya itu hanya niat biar diketahui ya, biar kontennya terus banyak yang baca ya, itu nanti akan mendapatkan uang banyak, itu namanya bukan sedekah, itu dagang itu ya. Jadi itu sedekah seperti itu ya, bagi yang diberita ya alhamdulillah, tapi bagi yang memberi itu tidak ada apa-apanya, jadi eman-eman ya.
Karena apa? Karena sedekah itu harus didasari dengan ruh. Ruhnya apa? Yaitu ruhnya ruh ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Ya. Monggo yang lain. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana hukumnya mensedekahkan orang yang meninggal, tetapi orang yang meninggal tersebut beda agama? Apakah sedekahnya akan sampai? Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah itu sama dengan doa. Jadi kalau kita mendoakan kepada orang lain tetapi orangnya agamanya beda, akidahnya beda, itu tidak usah, ya, tidak sampai, ya. Jadi kita ini ibarat HP sinyalnya tidak nyambung, ya. Jadi tidak nyambung, ya. Jadi kita itu harus mendoakan, memberikan sedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia, tetapi orangnya sama-sama beriman, sama-sama beragama Islam. Seperti itu, ya. Monggo satu lagi. Yo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya. Kan tadi sedekah paling utama menggunakan harta atau benda lainnya. Tapi jika kita tidak punya harta tapi sedekah menggunakan tenaga, itu gimana hukumnya? Wassalamualaikum. Menggunakan tenaga. Oh, iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya, jadi kamu kalau uang tidak punya, harta yang lain tidak punya, duweni tenaga, ada pembangunan masjid, saya mau ikut bantu. Kebetulan kamu jadi tukang batu umpamanya, ya. Saya mau bantu pembangunan masjid 10 hari. Saya enggak mau dibayar, mudah-mudahan ini bayaran ini saya sedekahkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Itu boleh, ya. Jadi itu terpaksa. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu sedekatun afdol? Wahai Rasulullah, sedekah yang paling utama itu apa? Jawab Rasul, sedekah yang paling utama itu berwujud air. Karena Nabi menjawab di sana, zaman waktu itu kan air masih sulit, ya. Jadi kalau orang diberi air itu senangnya bukan main, ya. Beda sekarang. Kalau sekarang yang namanya di Mekah, di Madinah, air itu jos semua, ya. Jadi enggak seperti dulu. Dulu tahun 2000 waktu saya haji pertama, itu yang namanya air itu kalau mau mandi sengaja di hotel-hotel itu kalau malam itu ada tangki bawa air, kemudian disedot, kemudian diangkat untuk
mandi orang-orang yang ada di hotel atau yang di masjid. Tapi kalau sekarang ini sudah jos semua karena pemerintah Saudi itu sudah pasang yang namanya pump yang besarnya bukan main, sehingga bisa mengairi hotel-hotel yang tingkat 25, hotel yang sampai tingkat 30 itu bisa, karena sekarang air sudah kepenak di sana itu ya. Loh, kalau begitu apa yang dikatakan oleh Nabi itu apa, bagaimana? Ya berarti yang penting sedekah yang terbaik itu sedekah barang yang sangat dibutuhkan ya. Contohnya umpamanya anak masjid butuh nemen mic ya, mic-nya rusak terus ya, itu berarti kan butuh, itu mic diberikan, itu sedekah yang paling baik ya. Atau mungkin masjid butuh sajadah, butuh karpet, sangat dibutuhkan karpet itu, kita sedekah memberikan karpet, itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa yang paling utama itu air, karena waktu itu yang sangat dibutuhkan itu air di sana ya. Demikian, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu barangkali mau bertanya kaitannya dengan sedekah kepada orang yang sudah mati ataupun doa, monggo langsung saja. Baik, ikhwanawan muslimin muslimat, para pendengar setia Radio Darussalam, selanjutnya dan bergabung atau yang mau berkonsultasi bertanya seputar hukum Islam, langsung saja bisa menghubungi di nomor radio di nomor 0821 2007 881. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujang bagai. Ya, alhamdulillah. Syukur. Ya berdatakan kayak. Nggih. Iku sa liyane sedekah jariah dengan doa bersama atau ya kirim doa bersama tuh faedahnya lebih besar mana Pak Kiai? Seperti kita kirim doa istighosah bersama di Darussalam. Ya. Itu manfaatnya sama atau tidak Pak Kiai? Ya. Kemudian yang nomor kali, ini kenyataan kayak di luar tema. Ini bukan contoh ya, jangan contoh nih santri-santri ya. Ini menyaksikan pernikahan di luar pernikahan sudah hamil. Dan juga yang menyaksikan bagaimana? Nah orang suka orang cari-cari maning. Soli 5, anak soli 3, anak soli 4. Itu yang menyaksikan. Itu plus dengan petugasnya bagaimana. Itu disaseni kok si keluargane tanggane. Ini kok mau rame-rame wonten kayak cuman sebatas keluarga. Hukumnya pripun Pak Kiai? Matur nuwun atas jawabanipun. Yeah. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama ini dari Pak Cung Baksio. Pangapunten nyambi watuk. Jadi untuk doa dengan wujud barang sedekah itu lebih mulia mana? Ya lebih mulia wujud barang, tapi yang barang itu dimanfaatkan oleh orang banyak. Doa juga baik, tapi kalau yang namanya doa itu kan ya apa ya? Ya katakanlah jaringan ya, padahal kata Nabi al-ajru biqadri ta'ab, yang namanya pahala itu dihitung dari segi kesulitannya, dari segi
keberatannya. Ya yang namanya orang doa itu kan asal wonge ora sungkanan gampang kari pamane Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat amin, itu kan gampang ya. Tapi kalau kita katakan saja ada pembangunan musola, ada pembangunan pesantren, mau mengeluarkan 5 juta emane-mane kan ora karuan ya. 5 juta nggo tuku wedhus kan oleh loro ya. 5 juta nggo tuku ayam oleh akeh. 5 juta nggo tuku nduk ya oleh akeh. Jadi itu maka yang baik itu ya kita pahalanya yang besar itu yang wujudnya barang itu ya. Yang kedua kaitannya dengan menyaksikan pernikahan tapi wonge wis iya maksudnya wis meteng iya iya itu bagaimana ya. Lah panjenengan menyaksikannya itu menyaksikan nikah enggak apa-apa ya. Lu masalah wis meteng tausan dewek kowe dosane sing nyangga kan yang metengi karo yang sing dimetengi itu ya. Jadi panjenengan hanya menyaksikan pernikahan enggak apa-apa, enggak dosa panjenengan. Jadi urusan dosa itu ya dosa bagi keduanya yang telah metengi dan yang telah dimetengi. Jadi mboten napa-napa. Nggih. Monggo. Matur nuwun. Penjelasanipun. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang lainnya yang mau bertanya langsung saja bisa menghubungi nomor radio di nomor 0821 2007 Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Okay. Apakah boleh menyembelih kurban untuk orang tua yang sudah meninggal karena masa hidupnya beliau belum sempat berkurban? Dan yang kedua, di luar sana, kalau orang nikah siri terus berpisah selama berbulan-bulan, terus mereka kembali lagi, apakah cukup dengan membaca syahadat? Bagaimana menurut hukum Islamnya? Begitu aja Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Mas Ridho diulang itu yang pertama. Yang pertama, bagaimana hukumnya menyembelihkan kurban untuk orang tua? Kone sing jelas, kone kade takon aja pengangguran. Yang pertama, hukum menyembelih kurban untuk orang yang sudah meninggal, sedangkan orang meninggal tersebut di masa hidupnya belum sempat untuk berkorban, itu hukumnya bagaimana? Jadi hukum korban untuk orang yang sudah meninggal dunia itu boleh apa tidak boleh, itu apa istilahnya sama, wong korban juga namanya sedekah ya. Jadi nggak apa-apa. Ini ayah saya dulu nggak pernah korban, saya tak nyembelih kambing. Mudah-mudahan niat korban ini pahalanya untuk ayah saya yang sudah meninggal dunia, boleh, itu sama dengan sedekah ya. Yang kedua apa Miki? Adalah ketika ada orang nikah siri kemudian berpisah cukup lama, kemudian kembali lagi, apakah cukup hanya mengucapkan syahadat? Jadi suami istri pisah ya lama ya, asal pisahnya itu tidak melalui kalimat cerai ya, umpamanya kalimat cerai itu ya berarti tolak tuki ya, saya tolak kamu ya.
itu tanpa syahadat pun tidak apa-apa ya. Yang penting tidak pernah menolak ya. Tidak pernah menjatuhkan talak seorang suami kepada istri meskipun sudah pisah lama, itu tidak apa-apa. Tapi seyogianya ya diistilah dirujuk ya, barangkali kita lupa ya sebaiknya baca syahadat terus ini saya kembali lagi kepada kamu, itu kalau yang paling baik itu seperti itu. Tapi kalau tidak seperti itu pun, kalau suami tidak pernah menjatuhkan talak, itu tidak apa-apa. Ngaten Ibu. Nggih. Monggo yang lain. Ya, silakan untuk yang lainnya, pendengar yang lainnya yang mau ingin bertanya langsung saja bisa ngomong di nomor 0821 207881. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Kiai. Nggih. Izin bertanya Pak Kiai. Nggih, monggo. Ada keluarga besar Pak Kiai. Nggih. Orang tuanya sudah meninggal semua. Terus anaknya banyak. Terus anak-anaknya itu bersepakat akan memberikan sedekah atau jariah untuk orang tuanya. Tapi dari sekian banyak anaknya itu ada yang memberikan harta benda, ada juga yang memberikan uang. Tapi dari hasil harta benda atau uang tersebut yang dikumpulkan oleh anak-anaknya, ada yang dari hasil undian atau dari hasil korupsi Pak Kiai. Apakah sedekah atau jariah tersebut bisa diterima atau tidak Pak Kiai? Itu bagaimana hukumnya Pak Kiai? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi itu berarti mencampur antara barang hak dan barang batal itu tidak boleh ya. Jadi uang habis alim merampok disedekahkan untuk ayahnya, uang untuk korupsi habis korupsi diserahkan untuk ayahnya yang sudah meninggal dunia, itu tidak bisa. Innallaha thayyibun la yaqbalullah illa thayyiba. Jadi Gusti Allah itu suci, bersih, tidak akan menerima hal-hal yang kotor seperti itu. Ngaten Mas Rado. Monggo yang lain barangkali ada. Silakan untuk yang lainnya yang mau ikutan bertanya bisa langsung saja menghubungi di nomor 0821 7881. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya, apakah anak perempuan mendoakan orang tuanya tidak sampai? Mohon penjelasannya benar atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak perempuan ataupun laki-laki selagi sesama Islam yang akidahnya sama, laki-laki ya sampai, perempuan ya sampai. Makanya ada istilah soleh dan solihah. Soleh itu anak yang baik laki-laki, solihah anak yang baik perempuan. Jadi sampai ya. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Nggih, matur nuwun. Monggo yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kalinya yang mau bertanya, berkonsultasi langsung saja menghubungi di nomor radio ini di nomor 0821 207881. Oke, saya bacakan WhatsApp ini ada dari Mbak Musliha di Kabukan. Assalamualaikum Mas Ridho Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa wong tua dingin anaknya duit sapendak 1.500.000 apa 150. Terus saiki wong tua wis ninggal terus diganti jatahe wong tua saminggune nggo ponakane. Wah kaya kowe hukume oleh apa ora? Apik apa ora? Terus kaya kowe arane sedekah wong tua wis ninggal apa ora? Maksudnya pipe kowe ndek? Maksudnya sing jelas Jadi maksudnya adalah ketika orang tua kita masih hidup biasa memberikan jatah kepada orang tua. Ketika orang tuanya itu sudah meninggal, itu jatahnya diberikan kepada orang lain. Apakah itu termasuk pergantian itu termasuk kita sedekahin dari apa uang orang tua kita gitu? Oh, jadi karena orang tuanya sudah meninggal dunia, padahal jatahnya tetap ada, itu diberikan kepada orang lain, itu bagaimana pahalanya? Kalau niatnya sama untuk orang tua, ya pahalanya untuk orang tua, ya. Tapi kalau niatnya untuk sendiri, ya pahalanya untuk sendiri. Jadi bisa itu. Ya. Oh, ada lagi dari Bapak Slamet. Assalamualaikum, maaf Bah, saya Slamet di Selawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bah hukumnya memberikan doa walimatul asma atau tasmiyah yang hamil di luar nikah? Ya, jadi bagaimana hukumnya orang memberikan doa pada acara walimatul asma? Walimatul asma itu walimah memberi nama, ya. Tapi orang yang melahirkan itu adalah tidak melalui pernikahan, ya. Itu bagaimana? Enggak apa-apa, ya. Wong anak itu kan tidak dosa, yang dosa itu orang tuanya, ya. Jadi enggak apa-apa, ya. Jadi makanya terkadang ada orang berpendapat bahwa kalau anak jadah seperti itu harus ditakali, pamane dibuat apalah repot, yang enggak benar, ya. Wong kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak dilahirkan itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Itu yang salah bapaknya dan ibunya. Mau menjadi orang Majusi, mau menjadi orang Nasrani, mau menjadi orang Belatang dan lain sebagainya, itu orang tuanya. Jadi kalau kita menyaksikan, mendoakan nama ketika waktu saat memberi nama kepada anak tersebut mboten napa-napa, ya. Enggak. Dua lagi, ya. Waktunya udah habis. Ya silakan, barangkali ada yang mau bertanya lagi bisa saja menghubungi di nomor radio di nomor 0821 207881. Kami ulangi di nomor 0821 207881. Monggo masih dibuka untuk dua penelpon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggal malih Pak Kiai. Nggih. Monggo. Niki secara kebetulan banget ya. Pak Kiai ini kan bimbing umroh. Nggih. Teng Madinah. Di teng Mekah dulu. Nggih, Mekah Madinah lah. Setiap masuk ke Rodo kan niku wonten bacaan iki Kiai. Nggih. Dene wonten Allahumma tasallam wa minka salam. Niku untuk selanjutnya niku wajib napa mboten
Dan sampai sekarang pun setiap sholat habis sholat wonten wirid Allahumma salam juga dikonge. Dan niko duluman antara doa dengan janji bacakan di Madinah itu pakai di pintu rodo itu kali. Sebab kalau yang mau masukkan ada anjuran harus membaca Allahumma salam waalaikumsalam dan selanjutnya. Niko partu nopo sunam ke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang namanya doa itu sama ya. Di sini atau di sana, hanya memang yang namanya doa itu ada makom mustajabah, berarti tempatnya itu mustajabah. Loh kalau kebetulan kita berdoa di Rodoh, itu kan satu-satunya tempat di Madinah yang doa seseorang itu ya pasti diterima, lah itu baik. Tapi kalau umpamanya di Indonesia pun ya nggak apa-apa ya. Tapi penerimaannya dari Allah itu lebih cepat di sana. Jadi dikatakan bagaikan ibarat kita berada di bumi ya, terus kita melihat ke atas, tidak ada tutup sedikit pun, langsung sampai kepada Allah. Itu kalau di Rodoh ya. Makanya sekarang Rodoh Mas Acung sekarang itu sulit ya. Orang kalau haji, kalau umrah itu bisa ke Rodoh hanya sekali ya. Kalau zaman dulu asal mau saja malam-malam datang ke sana itu bisa. Sekarang itu harus pakai tasreh, harus pakai izin ya. Izin saja terkadang gagal, tidak bisa ya. Alhamdulillah jamaah kami kemarin masuk ke Rodoh itu menjelang asar. Setelah begitu masuk baru beberapa menit adzan asar, sehingga akhirnya mereka bisa pada sholat di Rodoh ya. Yang biasanya di Rodoh itu hanya diberi kesempatan 15 menit sampai hampir 1,5 jam di sana. Itu jamaah kita kemarin alhamdulillah ya. Untuk laki-laki, karena perempuan itu beda. Jadi kita ke Rodoh itu ada pembagian, ada laki-laki, ada perempuan ya. Kalau perempuan biasanya pagi-pagi, kalau laki-lakinya siang ya. Itu seperti itu. Jadi itulah Rodoh ya. Dan makom-makom mustajabah yang lain ya. Aten, monggo barangkali ada yang lain. Baik para pendengar setia Radio Islam, satu pertanyaan lagi untuk para pendengar, berikan. Bisa langsung saja yang belum bertanya langsung saja memudi nomor 0821 2007 Kami ulangi di nomor 0821 2007 Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, Pak. Nggih. Ayo untuk itu balik, Pak. Nggih. Syukur sehat ya, Pak ya. Sehat alhamdulillah. Ya nyumpan melu-melu nimbrung lah ya daripada nggih. Bisa nih Quran ya ngeri ikut-ikut absen ya di hari itu. Begini apa? Saya itu mau tahu ataupun mau tanya, ini ada orang yang sudah umroh ya. Terus setiap waktu itu jalan-jalan rombongan ya. Itu mau ditanya begini, mau kemana kamu? Saya mau jalan-jalan. Kemana? Ke Paksiu itu contohnya ya Pak ya. Yeah. Itu di sana mau apa? Mau karaoke ya, mau nyanyi. Nah, terus izin boleh apa enggak? Jangan, kamu kan sudah ada statusnya, sudah haji. Masa mau nyanyi-nyanyi? Kan nggak boleh, nggak pantas.
itu dikasih back itu malah jadi berantem, malah jadi marah-marah lah. Jadi itu bagaimana, itu masih pantas nyanyi-nyanyi atau enggak seorang yang sudah pernah umroh lah ya. Kecuali jalan-jalannya itu ada yang dituju itu mau mengunjungi pengajian atau mengunjungi jamiah apa, itu kan namanya pantas ya Pak ya. Kalau itu kan tujuannya untuk nyanyi, itu bagaimana hukumnya, itu masih bisa hukumnya baik atau enggak? Sedangkan suami sudah melarang tapi dia itu seakan-akan enggak mau dilarang. Itulah Pak. Kurang lebihnya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kalau orangnya orang perempuan ya, itu yang jelas saya salah. Apalagi orang suaminya itu melarang, nggak boleh ya. Tapi kalau laki-laki umpamanya saya mau jalan-jalan, mau hiburan lah, hiburannya apa ya, mau hadroan atau apa, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau tadi sudah suaminya melarang kok tetap memaksa, apalagi terus di sana bareng-bareng dengan laki-laki lain, loh itu malah tambah dosa. Loh apalagi orang itu sudah umroh ataupun sudah haji ya. Itu makanya pada bapak-bapak atau ibu-ibu khususnya jangan seperti itu. Jadi kalau orang sudah haji, orang sudah umroh itu ya paling tidak harus bisa menahan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu ya. Demikian, monggo santri bukan anak simpan nambah satu-satu, ada enggak? Enggak ada. Ya sudah cukup. Kalau perempuan ada? Nah cukup ya. Ya karena waktunya sudah habis ya. Terima kasih atas perhatiannya Pak Rado, Mbak Jung yang telah bertanya ya. Terus tadi Ibu siapa sih? Dok Jamilah. Bu Jamilah dari Cirebon ya. Ya mudah-mudahan jawaban yang saya sampaikan itu ya memuaskan. Kalau tidak puas ya dipuaskan sendiri atau tanya kepada orang lain. Terima kasih pada para santri. Mudah-mudahan meskipun santri ada banyak yang tidak tanya, ya ini sebagai ilmu ya, sebagai ilmu dan nantinya diamalkan, karena Anda sekalian kapan waktunya akan ditinggal mati oleh orang tuanya, dan kapan waktunya Anda insya Allah bisa mendapatkan uang kalau tidak males. Jadi ini tetap dilaksanakan ya. Demikian saja, terima kasih. Dan yang terakhir pada bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, monggo yang mau ikut program umroh pada bulan Februari segera mendaftarkan diri untuk segera dibuatkan paspor ya. Uang belum ada nggak apa-apa, yang penting persyaratan disiapkan, KTP, KK dan surat nikah. Jumlahnya masih tetap 30 juta. Ngaten kemawon lan muga-muga kita sedaya tansah pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.